Hadirin yang terhormat, acara ini akan segera dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Lana, memuja pulau nan indah bermain. Tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, tanah airku Indonesia. Memuja pulau nan indah bermain. Tanah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang para hadirin yang terhormat di acara ALSA Symposium 7.0. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini. Minggu 17 September 2023 dalam acara ALSA Symposium 7.0 yang merupakan wadah diskusi bagi para pakar yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan perspektif mereka yang sebenar-benarnya mengenai tema tahun ini, yaitu lika-liku Undang-Undang Pemilu dalam Presidential Threshold dan Sistem Pemilu Proporsional. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Setiawan Nurjaya Sakti, SH.MH. Yang kami hormati Presiden ALSA Indonesia, Saudara Adiki Putra Imansyah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kiara Azahra Nugraha selaku Chief Officer of Membership and Alumni. Yang kami hormati Director ALSA Lokal Chapter Universitas Brawijaya, Saudari Edelweiss, yang dalam hal ini diwakili oleh Saudari Alkansa selaku Sekretaris 1. Yang kami hormati Dr. Andes Wahyu Widayat selaku Pengamat Politik Malang. Yang kami hormati Fatir Fadila Safa selaku Ketua Umum Hima Politik Universitas Brawijaya. Serta seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut mensukseskan acara ini. Yang disponsori oleh PT Intraco Penta Tbk dan Perumda Pembangunan Saranajaya. Yang bekerja sama dengan Hima Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Hima Ilmu Pemerintahan, ALSA Lokal Chapter Universitas Gajah Mada, Hukum Online, Swanduts, serta putra-putri Brawijaya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima yang ada di depan ini kali ini akan mencoba untuk berbicara tentang sesuatu yang kalau tadi bahasa abang kita, Abang Adian ini sebenarnya sudah telat. Kita ngomong soal presiden threshold ataupun juga kita ngomong soal sistem pemilu yang proporsional. Karena yang kita ketahui bahwa memang Mahkamah Konstitusi pada Juli lalu itu kembali menolak permohonan uji material mengenai aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presiden threshold yang diatur pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang mengajukan itu, yang ditolak itu adalah teman-teman dari DPD dan juga dari salah satu partai politik dari PBB. Mereka berdalih bahwa dengan adanya presiden threshold itu akan muncul berbagai akses negatif seperti oligarki dan juga polarisasi masyarakat yang gara-gara pasal 222 itu di Undang-Undang Pemilu. Tetapi menurut MK bahwa soal akses negatif itu tidak berdasarkan hukum atau tidak ada dalam menurut hukum. Karena kalaupun ada presiden threshold juga tidak menjamin dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, berbagai akses tersebut tidak akan terjadi lagi. Artinya percuma saja begitu loh ketika itu akan dibahas. Kemudian setelah itu MK juga menolak permohonan dari, kalau ini diajukan oleh masing-masing perorangan, ada Rianto, Nono Mariono, kemudian Ibnu Rahman Jaya, ada Yuwono Pintadi, kemudian ada Demas Prian Wicaksono, dan Fahru Rosi. Sama, mereka juga ingin menguji tentang undang-undang pemilu. Tetapi ini yang mereka ingin uji adalah ada pada pasal 168, kemudian pasal 342, pasal 353, 386, 420, 422 dan juga pasal 426. Yang mereka berharap bahwa pemilu anggota DPR dan DPRD 24
adalah harus pakai proporsional tertutup. Tetapi akhirnya MK juga tidak mengabulkan dan tetap bahwa sistem pemilu nanti pada tahun 2024 yang tadi Gus Udin ya menyebutkan bahwa nanti akan berlangsung tepat Valentine Day ya, 14 Februari dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Gitu. Nah, pada pemilu 2024 nanti pemilihan anggota DPR dan juga DPD artinya masih tetap menggunakan sistem itu yang nantinya kursi dalam lembaga legislatif akan didistribusikan berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh partai politik. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah partai politik yang mendapatkan suara lebih akan juga mendapatkan lebih banyak kursi di DPR dan di DPD? Karena ketika kita menghubungkan sistem proporsional dan presiden threshold, ada beberapa hal yang harusnya menjadi pertimbangan kita. Yang pertama, partai politik atau koalisi politik yang mendukung pasangan calon presiden harus memastikan mereka mencapai persyaratan presiden threshold. Karena itu, hasil pemilihan anggota DPR yang menggunakan sistem proporsional akan menjadi faktor penting dalam upaya mencapai persyaratan tersebut. Kemudian sisi yang lain, hasil dari pemilihan anggota DPR yang menggunakan sistem proporsional akan mencerminkan pemilih terhadap partai politik. Karena akan mempengaruhi komposisi parlemen dan akhirnya juga dapat mempengaruhi dukungan yang diberikan kepada pasangan calon presiden tertentu. Ada juga yang harus diperhatikan bahwa kehadiran partai politik yang kuat dalam DPR berdasarkan hasil pemilu proporsional terbuka dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan jika partai-partai ini terlibat dalam koalisi pemerintahan atau oposisi. Nah, pada pemilu 2024 mendatang, sistem presidensial threshold dan sistem pemilu proporsional terbuka berinteraksi dan mempengaruhi hasil pemilihan presiden dan juga representasi politik di negara ini. Kondisi inilah yang akan menjadi kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan apakah perubahan atau penyesuaian dalam kedua sistem ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi yang adil. Nah, inilah yang akan kita bahas pada siang setengah, sudah sore atau belum ya, karena kita ada di studio. Masih siang ini bersama 4 orang narasumber kita yang tentunya semuanya berkompeten untuk berbahas tentang hal ini. Dan tanpa memperpanjang lebar apa yang harus saya sampaikan, saya ingin mendapatkan pandangan dari tuan rumah terlebih dahulu. Dr. Dia Al-Uyun, Sarjana Hukum MH. Monggo, dosen Hukum dari Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Monggo silakan pandangan panjenengan, ada waktu 15 menit untuk menyampaikan pandangan. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Boleh berdiri juga nggak apa-apa, Bu. Silakan. Luar biasa, terima kasih Pak. Baik, jadi memang 2024 ini gitu ya adalah momentum yang sangat menentukan gitu karena pada 2024 tadi juga sudah disampaikan itu nanti kita akan melaksanakan apa yang disebut dengan pemilu serentak untuk pertama kalinya gitu ya. Kita akan memilih anggota DPR, anggota DPRD gitu ya, memilih presiden, wakil presiden, semua dalam satu waktu itu. Dan itu mungkin sudah bukan hal yang baru lagi begitu kan. Nah, tapi yang menarik di sini di dalam proses yang kemudian terjadi di 2024 ini adalah bagaimana kemudian sekali lagi gitu ya, situasi-situasi yang melatar belakangi bagaimana kemudian relasi antara pemilih dengan yang dipilih ini menjadi satu konsen yang sangat besar sekali dalam pemikiran kita. Apalagi melihat di tahun-tahun ini ada situasi-situasi yang tidak cukup memuaskan begitu ya dari situasi bernegara gitu.
Kita tidak bisa menafikan situasi bagaimana kemudian peraturan perundang-undangan dibuat gitu ya, dengan metode omnibus gitu ya, yang dikatakan itu bisa menyelesaikan hyperregulasi, tapi pada kenyataannya kemudian itu memunculkan permasalahan baru dalam masyarakat kita, juga menghilangkan hak-hak masyarakat gitu. Di sisi lain kita juga melihat bagaimana kemudian munculnya berbagai macam situasi atau kebijakan yang merugikan bagi masyarakat gitu. Di sisi lain kita juga melihat ada situasi hukum itu lebih tajam ke bawah daripada ke atas gitu. Ada situasi-situasi yang kita harus melihat itu sebagai suatu hal yang harus kita cerna. Mau tidak mau kita harus membaca, mau tidak mau kita harus belajar, mau tidak mau kita harus mengerti begitu ya situasi apa yang terjadi dalam perpolitikan kita. Karena kalau bukan kita sendiri yang merubah situasi ini, terus siapa? Karena tadi juga disampaikan misalnya, mana yang lebih penting sebenarnya? Stabilitas ataukah representasi yang adil gitu kan? Tapi kalau kita melihat stabilitas ini apa sebenarnya gitu ya dari proses berpolitik itu? Apakah dengan yang namanya stabilitas itu kemudian, karena stabilitas itu kita tahu, saya kenalnya dulu di Orde Baru gitu ya. Stabilitas itu muncul, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas gitu ya, dan pemerataan. Itu adalah slogan pembangunan Orde Baru. Jadi kalau sekarang kita harus dikembalikan ke stabilitas, kita mau melihat stabilitas apa? Penyeragamankah untuk semua hal? Gitu ya. Itu tidak mungkin karena Indonesia adalah negara yang plural begitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bersifat kedaerahan, banyak sekali hal-hal yang menjadi ciri khas negara kita, hukum adat kita gitu ya. Itu diakui di pasal 18 gitu. Bahkan sebelum Indonesia itu ada. Jadi proses pemilu, jadi kalau di dalam Undang-Undang Dasar pemilu itu jelas gitu ya. Jadi memang pemilihan umum yang demokratis gitu. Jadi tidak ada ketentuan apakah kita harus menggunakan sistem yang seperti apa. Tapi itu tidak berarti bahwa kemudian kita bisa merubah yang namanya proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup gitu ya. Kenapa demikian? Karena lebih demokratis mana yang terbuka atau yang tertutup gitu ya. Karena semakin demokrasi itu semakin transparan, bukan transparan ya. Karena kalau transparan kita masih ada tabirnya gitu ya. Kalau keterbukaan itu memang dibuka gitu kan. Memang nyata gitu. Jadi mana yang lebih baik? Maka jawabannya adalah memang yang paling bisa kita lihat secara langsung. Kalau perlu gitu ya, kalau perlu sebenarnya, itu sebenarnya kita tahu, oh si A ini dari saya gitu ya. Ternyata si A ini mewakili wilayah saya, si A ini mewakili partai saya gitu ya. Jadi kalau si A tuh ngomong di DPR, dan ngomong di DPR itu gak benar, saya bisa tuh tarik gitu, si A ini. Karena mekanisme kita saat ini belum sampai menjangkau ke sana. Artinya apa? Permainan-permainan atau situasi-situasi yang ada itu masih berpusat pada partai politik. Dan inilah yang kemudian menjadi permasalahan gitu ya, ketika kemudian dari proporsional terbuka yang kita bisa memilih langsung begitu ya, kembali ke proporsional tertutup. Di sisi lain gitu ya, ada situasi di dalam proporsional terbuka ini, tertutup ini gitu ya, ini akan menjadi suatu dampak yang buruk bagi caleg perempuan. Karena kita pernah ingat gitu ya, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu perjuangan kita sebenarnya sudah selesai di situ sebenarnya. Artinya apa? Bagaimana kemudian caleg-caleg perempuan ini menjadi caleg-caleg yang hanya bernomor sandal. Nomor sandalnya berapa nih? 36, 39. Jadi kalau partainya terpilih, pasti yang goal adalah nomor 1. Dan yang nomor 1 ini siapa? Kita nggak pernah tahu kalau tertutup. Tapi kalau terbuka kita tahu yang nomor 1 ini siapa. Yang ketiga itu ada sistem yang nanti tidak adil juga di dalam internal partai politik. Karena kita juga tahu di dalam partai politik itu ada mereka yang sudah merintis karir
di dalam partai politik dan mereka menjadi kader step by step dari yang di daerah, cabang dan seterusnya sampai ke pusat gitu ya. Dan tiba-tiba mereka bersaing dengan salah satu mungkin tokoh yang sudah memiliki nama atau mungkin artis barangkali gitu ya. Langsung gitu ya, langsung begitu saja. Langsung kemudian yang dipilih maka yang populer gitu. Nah ini juga menjadi sesuatu yang buruk karena apa? Bagaimanapun juga kalau dibandingkan yang berkader dari bawah ini barangkali punya kompetensi yang dia lebih tertata begitu ya dibandingkan yang kemudian baru masuk di tahap akhir. Walaupun ya semua tergantung pada masyarakat tentunya. Makanya nanti kawan-kawan jangan lupa menggunakan hak pilihnya. Meskipun saya sendiri sudah mendeklar dan kampanye bersama kawan-kawan saya gitu ya. Artinya kita punya hak pilih juga gitu kan. Bahwa kita memilih untuk golput di 2024. Itu saja Pak. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak aja ya, Mbak Dia gitu ya ketimbang Bu itu kok gak enak gitu ya. Ya, memilih untuk tidak memilih adalah bagian dari pilihan. Baik, Gus Udin, ini saya biasa menyebut Gus Udin, tapi kalau biasanya teman-teman di lapangan bahasa senangnya nyebutnya Mas Brewo gitu kan. Isudin Fudin Fatoni Sarjana Teknik yang tetap jangan khawatir kapasitasnya sebagai seorang anggota KPU. Gus, kenapa sih kok undang-undang pemilu itu banyak diprotes gitu? Kira-kira ataukah karena memang undang-undang itu tidak sesuai atau gimana Gus? Mungkin Gus, silakan Gus. Tes. Terima kasih Mas pertanyaannya. Sebenarnya ini langsung ke Bang Adian ya pertanyaan terkait undang-undang. Oh nanti jangan khawatir, nanti abang kita nanti akan ada pertanyaan yang lebih seru lagi. Terkait banyaknya protes peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan hal-hal atau regulasi yang mengatur terkait kepemiluan, ini pasti ada pro dan kontra. Dan ini saya yakin bagian dari dinamika kepemiluan kita, dinamika berdemokrasi kita, bahwa setiap orang, setiap kelompok dan setiap yang punya kepentingan pasti akan menyuarakan dan mengaspirasikan apa yang menjadi keyakinannya, apapun itu ya. Termasuk yang disampaikan tadi terkait antara pro dan kontra presidensial threshold dan seterusnya. Saya pikir itu bagian dinamika di ruang-ruang publik demokrasi. Kami selaku KPU, terutama KPU Kota Malang adalah pelaksana peraturan perundang-undangan ya, pelaksana aturan atau regulasi yang ada kaitan dengan kepemiluan. Bahkan peraturan yang lain yang mengikat kami sebagai penyelenggara tetap menjadi perhatian kami ya. Jadi semisal ada hal-hal yang dirasa keberatan oleh publik ya, baik ada di mahasiswa ataupun kelompok yang lain, monggo disalurkan dan diaspirasikan. Bahkan kita terakhir Mas menerima demo dari teman-teman mahasiswa dari satu wilayah waktu pilkada kemarin, itu pengen difasilitasi pilkada kemarin itu di Kota Malang. Padahal kelompok mahasiswa ini dari daerah lain. Nah itu kan tidak ada regulasinya. Ya tetap kita temui dan kita tampung aspirasinya, tampung apa yang menjadi keinginan adik-adik mahasiswa, dan kita konsultasikan ke pimpinan kami di KPU Provinsi untuk diteruskan. Nah, jadi kalau kami selaku penyelenggara tidak bisa berbuat lebih banyak Mas. Kalau Bung Adian mungkin bisa lebih banyak ya terkait dengan dinamika itu. Tapi yang perlu saya sampaikan dari Bu Widya tadi terkait dengan gambaran teknis nanti saat pencoblosan di TPS, ada beberapa hal yang dievaluasi ya terkait pelaksanaan coblosan di TPS. Salah satunya semisal untuk penyederhanaan form ya, karena beberapa evaluasi terakhir yang sudah dilakukan oleh teman-teman perguruan tinggi terkait dengan lamanya durasi pelaksanaan di TPS ya, mulai coblosan jam 7 sampai jam 1, kemudian lanjut penghitungan, kemudian direkap, kemudian kelengkapan dokumen pendukung lainnya, ini kan cukup banyak.
untuk digandakan salinannya kemudian diserahkan kepada saksi partai, kemudian panwas dan seterusnya. Ini kurang lebih kalau saya total kemarin 30-an lebih ya. Jadi dalam pemilu yang akan datang ini ada satu konsep penyederhanaan, Mas. Jadi penyederhanaannya yang pertama dari dokumen pendokumentasian ya, arsipnya atau berkas yang dikasihkan ke teman-teman saksi partai. Kemudian dari sisi kemarin evaluasinya banyak yang meninggal ya, banyak meninggal. Ini kan juga di masa Covid ya, yang terakhir itu ada pilkada serentak. Itu juga sudah dituangkan dalam peraturan KPU bahwa memperhatikan penyelenggara di tingkat TPS atau KPPS ini memperhatikan usia 55 ya. Jadi dianggap waktu itu mungkin sudah terlalu senior ya, kemudian punya komorbid, punya keluhan-keluhan kesehatan lainnya. Nah, di samping itu secara administrasi kita juga mengadministrasikan surat kesehatannya, barangkali punya catatan-catatan lain dan seterusnya terhadap penyelenggaraan. Terus saat pelaksanaan penghitungan ini kemarin juga sudah kita sampaikan dan sosialisasikan terkait dengan rancangan PKPU-nya. Penghitungan di TPS yang semula adalah satu panel, dihitung satu persatu, mulai dari Pilpres, DPD, DPR RI sampai DPRD Kabupaten Kota, itu kan satu-satu dan itu dinilai cukup memakan waktu. Nah sekarang ini dimasukkan dalam rancangan PKPU menjadi dua panel, ya. Satunya menghitung Pilpres dan DPD, yang satu panelnya lagi untuk menghitung pilihan caleg ya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bersama terkait skema penyederhanaan di lokasi TPS. Bahkan kita juga dalam diskusi publik bersama partai politik dan stakeholder terkait untuk membahas penyederhanaan ini, ada beberapa masukan dan pesan terhadap rencana PKPU saat dilaksanakan coblosan di lapangan. Kalau penghitungannya dua panel bareng, berarti yang pertama penambahan SDM, baik dari teman-teman Bawaslu ataupun saksi semisal, karena ada dua panel yang harus diawasi. Nah ini masukan dan kritik ya, sudah kita sampaikan catatan-catatan tersebut, termasuk saat nanti mekanisme penyalinannya, Mas. Jadi kalau sebelumnya kan disalin secara manual ya, yang kurang lebih 30-an lebih tadi itu disalin, diselesaikan, bahkan sampai MK mengeluarkan putusan untuk menambahkan jam sejumlah 12 jam tambahannya. 24 jam ditambah 12 jam. Itu juga masih ini ya, kalau kita ikuti di TPS itu kan pagi itu teman-teman KPPS sambil ngantuk-ngantuk menyelesaikan itu dan potensi angka berubah, keliru dan seterusnya kan banyak. Nah, ini ditambahkan di rancangan PKPU-nya dengan menyederhanakan dengan cara memfoto kemudian disebar ke teman-teman saksi. Atau apabila ada dekat dengan fasilitas fotokopi, difotokopi ya. Jadi ini usulan di dalam rancangan PKPU. Dan semua ini dalam rangka menyederhanakan karena hasil dari beberapa evaluasi pelaksanaan pemilu yang terakhir ya. Dan yang disampaikan Bu tadi di skema TPS barangkali kalau Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ini tidak kenal, di depan itu kan ada daftar calegnya ya. Di depan papan TPS. Jadi sebelum nyoblos ya silakan dilihat di situ dulu ya. Daftarnya, jangan-jangan kemudian nanti masuk TPS bingung, nah nyoblosnya sembarangan. Nah, di situ bisa diketahui bersama ya, bisa dilakukan beberapa pengamatan, melihat daftar calegnya, daftar partai dan seterusnya sebenarnya bisa. Dan itu jangan sampai kemudian tidak tahu calegnya, di dalam tidak dicoblos, diam aja ya, kan eman ya. Kita sampaikan sangat eman dan sangat kalau ada adik mahasiswa tidak menyalurkan aspirasi, bahkan ini kan juga sangat berdampak kepada teman-teman semua, termasuk biaya kuliah ya, mungkin salah satunya kan berdampak. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Gus, sebentar Gus, ada pertanyaan, tapi kita berikan tepuk tangan dulu lah untuk Gus Sudin kita ya. Baik, Gus sebelum nanti mereka bertanya, saya juga ada pertanyaan sedikit yang agak menggelitik. Kira-kira
tahun kemarin kita sudah pakai presiden threshold, kemudian proporsional juga masih sama. Nah kemudian pelaksanaan pemilu yang kemarin kata jenengan agak ribet, makanya lebih disederhanakan. Artinya ada pengaruh dari sistem itu terhadap juga pelaksanaan pemilu tadi, Gus ya? Ya betul. Ya ini kan satu pencarian formulasi penyederhanaan, Mas. Semula kan tidak serentak, nah, sekarang serentak dilakukan. Ini kan terus dilakukan satu evaluasi untuk menemukan satu formulasi bahwa teknis penyelenggaraan pemilu ini selalu menemukan cara-cara yang paling sederhana untuk menyampaikan aspirasi. Karena pemilu ini kan bagian dari konversi suara kita semua untuk mewujudkan dalam satu kursi kepemimpinan. Ya. Nah, karena mekanismenya adalah konversi suara ke kursi kepemimpinan, jadi mekanismenya ini kan bisa banyak alternatif yang kita pakai untuk penyederhanaan. Ya. Yang saya sampaikan tadi hasil evaluasi, Mas. Jadi kita di siklus pemilu ini kan ada ada proses pemilu dan ada pasca. Ketika kita sudah masuk pada proses pemilu, maka yang kita lakukan ya sesuai dengan tahapan, jadwal, aturan terkait kepemiluan dan aturan lain yang mengikat. Sebelumnya kan ada pra. Nah di pra ini kan menggali berbagai macam hasil evaluasi dari berbagai macam kelompok, ya, baik dari akademisi, praktisi atau masyarakat umum dilakukan. Nah, nanti pun sama, setelah proses, misalkan sudah terlewati, sudah selesai pemilu 2024, maka pasca ini akan dievaluasi lagi dan terus begitu, Mas. Siklus pemilu ini tetap kita lakukan. Baik, terima kasih. Nah, ini sekarang saya coba ke Mbak Farah Purwaningrum. Pematiknya begini, Mbak. Apakah kalau menurut Mbak Farah, pelaksanaan sistem presiden threshold ini sudah sesuai sih dengan kondisi demokrasi kita sekarang? Karena kan kalau kita menerapkan presiden threshold ini kan justru akan memperkuat dominasi partai besar dan juga mengesampingkan suara minoritas. Kira-kira bagaimana pandangan Anda? Oke, suara saya siap. Ya. Terima kasih banyak, saya izin manggil Mas Indra pertanyaannya. Pertama kita harus tahu dari mana dasar hukumnya untuk presidential threshold itu sendiri. Jadi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Benar ya, Gus Is? Nah itu di pasal 222. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR. Jadi kondisi yang ada itu seperti itu. Nah, sejarah presidential threshold ini kontroversial ya. Jadi saya melakukan riset dengan tim saya. Sejarah pengujian presidential threshold ini ada di hukum online juga. Di Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwa ketentuan tentang presidential threshold ini sudah diuji sebanyak 37 kali. Ya, dan tidak sekalipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan. Oke. Nah, politik hukum yang ada saat ini terkait dengan presidential threshold itu dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan atau wakil presiden atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, dan itu sudah dianut sebenarnya sebelumnya. Nah, sebelum saya menjawab itu, kita melihat apa sih tipe demokrasi yang ada di Indonesia. Karena kalau baca, kebetulan adik saya kuliah di Universitas Brawijaya dan salah satu penulis favorit yang sering dikutip oleh adik saya itu adalah Benedict Anderson. Benedict Anderson itu pernah nulis tentang imagine communities. Jadi masyarakat Indonesia itu sesuatu yang ada, yang kita bayangkan di kepala kita konstruksi di kepala kita. Karena seringkali orang di Papua apa pernah lihat gedung DPR itu seperti apa? Orang di Sabang apa pernah tahu bagaimana itu DPD, bagaimana berfungsinya DPD. Jadi ini semua itu dikonstruksi di kepala dan media itu memiliki peran vital untuk membantu konstruksi itu. Oke, oleh karena itu saya nggak heran ketika ada salah seorang ahli ya, kebetulan itu dari Australia, dari Australian National University,
Edward Espinal yang pernah menulis dalam bukunya Elite Masses and Democratic Decline di Indonesia dan menulis ya dari hasil survei representatif yang asli dan representatif terhadap anggota legislatif provinsi dibandingkan dengan survei umum di tingkat penduduk Indonesia, terdapat perbedaan yang signifikan antara bagaimana para elit, orang elit ya, yang bukan working class yang ada di Indonesia, itu bagaimana mereka memahami demokrasi dan bagaimana masyarakat umum memahami demokrasi. Saya bisa contohnya, karena saya hobinya itu naik kendaraan umum. Kalau bagi masyarakat umum kerja, naik angkot atau naik Transjakarta atau naik ojek, yang dibaca, yang ada di media, oh gini, kebanyakan punya Instagram, oh lihat followers orang-orang yang diikutin. Oh misalnya yang saya ikutin key opinion leadernya itu misalnya artis A. Oh dia sekarang afiliasi partai politiknya ini, gitu kan ya. Oh saya harus kerja kemudian sampai sore. Ya arus informasi yang masuk itu seperti itu. Life is on a daily basis. Sementara para elit di Indonesia itu konstruksinya berbeda. Nah kita adalah termasuk masyarakat yang terdidik, educated society. Kalau kalian termasuk adalah teman-teman yang hadir di pagi menjelang siang hari ini adalah orang yang beruntung sekali karena bisa menempuh pendidikan. Karena kalau kita lihat statistik yang ada di Indonesia, orang yang menempuh pendidikan tersiari atau di universitas itu enggak banyak. Itu bukan realita yang kita lihat nanti kalau kalian kerja. Nah, ada perbedaan sekali lagi dalam memahami bagaimana demokrasi itu. Nah, presidential threshold dan pemilu ya, itu penting untuk konsolidasi demokrasi yang ada. Tapi demokrasi itu dilihat di 3 setidaknya. Demokrasi lokal, itu demokrasi lokal di tingkat daerah, di pilkada dan pemekaran. Saya langsung bicara aspek real politiknya aja. Bagaimana si calon presiden tersebut menyikapi pilkada di daerah bapak, ibu atau saudara? Apakah dia apolitis ataukah dia berpihak? Ya, bagaimana dengan pelayanan publik selama si bapak atau ibu ini berkuasa atau memegang jabatan? Apakah pelayanan publiknya lebih baik atau tidak? Oke. Terus juga bagaimana pemekaran yang ada gitu kan ya. Pemekaran itu adalah realita yang ada. Apakah premanisme berkurang gitu kan. Apakah kurang ada local strongman? Dan yang paling penting, karena saya juga pernah berurusan dengan DPRD ya, bukan DPR Pak. Di DPRD itu kickbacks-nya banyak. Kickbacks itu misalnya tolong dong kasih kita training nanti kita bayar gitu kan ya. Kita bayar nanti bapak atau ibu tolong kasih kita fasilitas ekstra. Itu. Dan itu sudah ditulis itu bukan fenomena yang ada di lapangan aja, itu sudah banyak dipublikasikan di dunia internasional juga. Nah, dengan kondisi politik yang ada sekarang ini, bagaimana presidential threshold? Oke, sebelum saya masuk lebih lanjut, demokrasi kedua itu konstitusional. Ini diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk pilih, tadi Budiah ngomong hak untuk tidak memilih, ya kan? Itu merupakan bagian dari demokrasi yang ada di level nasional. Nah, kalau menurut demokrasi konstitusional, presiden threshold itu bisa dianggap membahayakan bagi demokrasi. Karena sangat dimungkinkan calon presiden dari yang tidak memiliki afiliasi politik apapun tidak bisa masuk, gitu kan ya. Tapi juga harus dipikirkan kalau calon presiden yang tidak punya backing politik sama sekali masuk ke arena perpolitikan di Indonesia yang penuh dengan politik transaksional, tolong saya dikoreksi kalau salah. Bagaimana legitimasi dari keputusan-keputusan yang diambil, ya kan? Dan yang ketiga itu demokrasi partisipatif. Itu tipe demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia demokrasi partisipatif itu ditemukan sehari-hari. Contohnya musyawarah untuk mufakat, gotong royong, itu adalah bagian dari realita hidup kita ya, demokrasi partisipatif. Jadi kalau dibilang demokrasi itu produk asing, dari zamannya Helenisme itu kan idenya Aristoteles dan Plato. Kok saya nggak setuju ya? Karena di Indonesia itu dipraktekkan sehari-hari gitu. Kita lihat di Sumba, kita lihat di Aceh gitu kan ya, ada musyawarah dan lain-lain. Iya, itu sudah ada nilai-nilai demokrasi partisipatif itu ada di masyarakat kita. Nah, tadi saya sudah bilang ya bahayanya dan yang mendukung dan yang menentang. Satu tadi ya, yang mendukung.
partai politik itu dipaksa untuk memilih kandidat. Konsolidasi itu terjadi sejak awal. Oke, jadi nggak prematur di tengah-tengah ujuk-ujuk gitu kan ya. Terus kedua, itu juga memperkuat sistem presidensial yang ada di Indonesia. Terus juga memperkuat partai politik yang ada di Indonesia karena partai politik yang mendukung calon presiden ini adalah partai politik yang mapan. Tadi dominasi kata yang lain ya. Sedangkan yang menentang hak konstitusional pemilih itu dibatasin, kalian tuh dibatasin haknya. Juga membatasi hak partai politik mencalonkan presiden dan wakil presiden. Juga dianggap tidak konstitusional, udah 37 kali coba diajukan ke Mahkamah Konstitusi. MK itu keras kepala dan bilang ini harus ditetap gitu kan ya, tetap ada ya. Dan juga ini menjadi hambatan bagi banyak calon terbaik bangsa untuk ikut serta dalam pemilu. Nah tadi pertanyaannya bagaimana? Saya serahkan ke rekan-rekan sekalian ya. Tapi mungkin saya berbeda dengan Bu Diah dalam pengertian selama kalian gini, logika karena saya corporate lawyer. Kalian itu bayar pajak banyak loh sehari itu. Makan itu dipajakin, customs dipajakin, semua dipajakin. Terus pelayanan publik kalian tuh yang didapat seperti apa? Kalau kalian tidak memilih, itu kalian miss out untuk menentukan pemerintah berikutnya. Rugi itu. Rugi, karena saya sebel gitu, saya merasakan saya kan suka naik kendaraan umum ya, jadi saya ngerasain kalau sama kantor boleh mau naik pesawat, naik apa gitu, karena saya nggak keberatan gitu kan mau dinaikin apa gitu. Tapi saya lihat misalnya, ini kenapa di PT KAI kamar mandinya nggak bersih ya, karena saya kan orangnya detail ya, ini kenapa saya udah bayar tapi kenapa biaya kuliah tetap mahal gitu kan ya. Jadi kalian rugi kalau kalian tidak memilih, saya berbeda pandangannya. Nah di sini kalian harus jadi active citizens. Active citizens itu benar-benar melihat, oh ini platform partai politika gini, oh ini kayaknya ada money laundering nih. Kalian sebagai orang hukum tahu kalau misalnya ini anggota partai politik ini melakukan kampanye yang tidak benar di platform medsosnya, laporkan ke Bawaslu, oke? Kalian harus aktif melakukan itu. Jadi saya agak berbeda karena saya orangnya kepala saya rugi dong, keluarga saya udah bayar pajak, bayar retribusi daerah, di pajak kanan kiri gitu kan ya, begitu nggak milih gitu kan ya. Aduh sorry ya gitu kan ya, saya ngelihat karena kantor saya sendiri tuh bayar pajak banyak gitu kan ya, saya ngelihat tetangga saya itu untuk bisa dapat akses kesehatan tuh harus lebih baik gitu kan ya. Kayak dia cerita di puskesmas diputer-puter gitu kan ya, spesialisnya nggak ada. Kok kayak gini sih? Padahal kan udah ada anggaran kesehatan yang memadai gitu kan ya. Jadi kalian harus mempraktekkan itu. Saya agak pragmatis ya untuk ini. Presidential threshold itu diperlukan karena saat ini kalau kalian baca politik transaksional di tingkat DPR dan DPRD itu masih banyak. Dan juga antar partai politik. Kalau kita budaya politiknya lebih bersih, itu sangat memungkinkan kita membuka untuk presidential threshold itu. Untuk kemungkinan-kemungkinan lain dan termasuk diangkatnya presidential threshold itu. Tapi sekali lagi saya menghimbau rekan-rekan gunakan hak pilihnya buat tahun depan ya. Sip. Thank you. Baik, Mbak Sarah. Terima kasih. Nah, monggo silakan. Tetapi sama tadi seperti yang disampaikan Mbak Farah bahwa apapun itu adalah pilihan. Dan yang pilihan itu adalah hak Anda, hak mendasar Anda. Baik, Bang, ini sekarang ke Abang ini yang jadi jago kita ini. Saya tidak mau diprotes karena tadi Abang ini harusnya kan bukan komisi 7 yang diundang gitu kan, harusnya komisi 2 gitu loh. Nah ini kita mengundang Abang sebagai seorang Adian Apitapulu, bukan sebagai seorang komisi 7 gitu loh. Sebagai seorang mantan aktivis, sebagai seorang politisi juga, dan apalagi yang kalau saya tidak salah dengar bahwa partai Anda juga mendukung salah satu proporsional itu, apakah terbuka atau tertutup itu gitu loh. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Bang Adian ini, sistem itu sudah berimplikasi terhadap kedaulatan rakyat atau enggak sih sebenarnya? Ini sudah tidak adil sejak awal ini. Pertama di sini terang, di sana gelap. Kita seperti apa hewan dalam akuarium. Ya. Kita nggak bisa lihat ekspresinya. Saya buka kacamata pakai tetap nggak kelihatan. Kedua, kenapa perempuan dua-duanya di sini, laki-laki dua-duanya di sini? Kenapa yang laki-laki dua-duanya atasannya hitam? Kalau semua mau kita persoalkan ya persoalan.
Apa yang tidak bisa kita persoalkan? Semua bisa kita persoalkan. Kenapa cara duduk moderator seperti itu pada saya? Pada yang lain sepertinya lebih ramah, ya kan? Seperti itu. Ini memang negara yang saling curiga mencurigai, doyan gugat menggugat. Presiden threshold sudah digugat 37 kali kalah, masih mau digugat lagi. Sudah dulu undang-undang pemilu sebelumnya sudah membatasi 35 tahun untuk capres cawapres. Enggak ada yang di bawah 40 tahun yang nyalon. Dinaikin 40 tahun, digugat lagi. Apa? Ya ini Indonesia. Ini Indonesia. Apa sih yang tidak bisa kita persoalkan di Republik ini? Semuanya bisa kita persoalkan. Semua harus bisa mencalonkan calon presiden. Ya silakan saja perjuangkan ide-ide itu, tidak salah. Memperjuangkan ide itu tidak salah. Tapi problemnya kalau kemudian kita punya 715.000 TPS dan setiap TPS itu paling tidak calon presiden harus punya 1 orang saksi agar dia lebih adil dalam penghitungan, dan setiap saksi itu harus dibayar 3 juta rupiah dari rekrutmen, pendidikan saksi sampai menjaga TPS sampai selesai, paling tidak butuh 2,1 triliun. Semua pengen nyalon, pengen. Tahu nggak kebutuhan untuk TPS-nya sebesar itu? Nggak mau peduli dia, yang penting gua nyalon dulu. Nggak, sampai pada keputusan nyalon nggak nyalon tuh yuk kita dihitung sama-sama yuk. Jangan kemudian kita cuma berpikir ini hak, iya. Tapi ketika hak itu diberikan kalian sanggup tidak menjalankan ketika tidak ada partai politiknya. Ketika tidak ada gabungan partai politiknya. Jangan sampai kemudian hak diberikan kalian tidak bisa menjalankan. Kenapa? Angka-angkanya begitu. Dapil saya Kabupaten Bogor, TPS di satu kabupaten itu 15.000 Bang. Ampun, saya harus mencari 15.000 saksi. Kenapa saksi ini penting? Ini saya sudah 2 periode di DPR ya. Enggak, kita lihat komprehensif ya Bang ya. Tidak cuma ini adil tidak adil, oke. Ketika ini diberikan sama kalian bisa kalian lakukan enggak? Oke, undang-undang sebelumnya wakil presiden minimal 35 tahun. Diberikan enggak kesempatan? Diberikan. Ada yang pakai enggak? Enggak. Naikin 40 tahun, digugat. Harusnya 35 tahun. Kan ya ini Indonesia gitu loh. Mau bagaimanapun ya kita berterima, inilah Indonesia kita. Nah, semua mau jadi caleg, mau. Ada yang pakai pendekatannya yang berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat sanggup tidak kamu misalnya berkeliling di sekian ratus desa. Sanggup tidak kalian berbicara dari jam sekian sampai jam sekian? Enggak. Ada persoalan lain staminanya, ada persoalan finansialnya. Kenapa saksi menjadi penting? PDI Perjuangan, Adiana Pitupulu, 1, contreng, saksi saya pergi, berubah tuh angka. Nah untuk presiden juga begitu. Lalu siapa yang wajib membayar saksi untuk capres? Kalau kemudian setiap partai boleh mencalonkan diri tanpa batasan. Taruhlah ada 10 partai atau 12 partai lalu ada 12 calon presiden. Dia sudah maju tapi tidak ada saksinya. Itu terus gimana? Lalu berikutnya kita menggugat terus kita gugat. Yang tidak punya saksi merasa dicurangi. Padahal diberikan kesempatan oleh undang-undang agar dia tidak dicurangi. Pasang saksinya. Tapi secara finansial dia tidak kuat. Dia tidak bisa pasang saksi. Lalu kemudian dia tidak percaya pada keputusannya. Dia gugat lagi. Ampun Indonesia ini. Kalau kita mau diskusi. Lebih enak sebenarnya diskusi begini terbatas. Kita ambil kopi, boleh ngerokok, kita bicara. Oke masalahnya apa? Begitu loh. Nah karena kalau mau masukan buat panitia ya. Iya. Karena kalau mau diobrolin panjang Bang, panjang sekali. Tidak sesederhana yang kita lihat muncul di media massa. Makanya tadi di ruang atas saya bilang, kenapa tidak kalian undang Komisi 2? Kenapa tidak kalian undang semua pembicara ini Komisi 2? Kenapa? Ada kok catatannya. Catatan perdebatan dalam konsinyering, dalam merumuskan pasal per pasal. Kenapa katanya begini? Kenapa huruf yang dipakai, kalimat yang dipakai begini? Itu ada. Itu dong yang dibedah. Jangan kemudian kemarin setuju 40 tahun, dipanggil MK, nggak bisa Pak, harusnya 30 tahun. Lah lu setuju?
Ini kan problem gitu loh. Lalu kita bilang kita harus membangun negara ini menjadi lebih baik dengan pejabat-pejabat negara yang konsisten terhadap kata-katanya. Itu aja sudah tidak konsisten. Itu loh. Ya kalau kemudian tidak setuju ya di perdebatan itu dong tidak setujunya. Jangan kemudian di perdebatan di situ dia setuju-setuju, begitu di MK tidak setuju. Seperti itu. Nah sama Bang, semua bisa kita perdebatkan. Presiden threshold bisa kita perdebatkan, parlemen threshold bisa kita perdebatkan, tertutup terbuka bisa kita perdebatkan. Tapi sikap PD Perjuangan kita serahkan pada Mahkamah Konstitusi, apapun keputusan yang kita ikut. Nah Mahkamah Konstitusi ini apa? Mahkamah Konstitusi ini buahnya reformasi, dibentuknya tahun 2003, sebelumnya nggak ada. Saat itu kita berdiskusi, DPR keluarkan undang-undang, lalu ketika dalam pasal-pasal undang-undang itu dia bertentangan dengan konstitusi, ya menguji siapa? Harus ada kemudian lembaga tersendiri yang kemudian bisa menguji apakah sesuai atau tidak itu dengan konstitusi. Dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Kita senang. Kita pikir sebagian persoalan selesai. Ternyata tidak. Mahkamah Konstitusi juga jadi persoalan lagi ketika salah satu pimpinannya menikah dengan adik presiden. Kita jadi curiga lagi. Waduh, bisa nggak ngambil keputusan yang adil ya? Kenapa? Ini saudaraan nih, besanan nih. Kira-kira, ini negara yang begini nih, rumit Bang. Itu loh. Jadi kalau orang tanya sama saya, Yan lu nggak putus asa? Enggak. Kenapa? Saya masih punya harapan besar buat Indonesia. Walaupun mungkin harapan itu sekian persen baru terrealisasi 30-40 tahun ke depan. Dalam undang-undang pemilu tidak boleh terlibat pidana berat, bla 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 bla. Oke, alat ukurnya apa? Apakah harus keputusan pengadilan? Atau cukup keputusan Dewan Kehormatan Perwira? Karena dua-duanya bentuknya keputusan oleh institusional loh. Kalau keputusan pengadilan sampai sekarang tidak ada. Tapi kalau kemudian keputusan itu cukup dianggap sebagai keputusan DKP, sidang institusional sebuah institusi negara, memutuskan demikian harusnya tidak boleh. Itu bisa kita perdebatkan? Bisa. Itu loh. Banyak hal misalnya, boleh tidak kemudian seorang pembunuh hakim agung yang sudah inkrah di penjara jadi ketua partai. Di republik ini percaya nggak percaya boleh loh. Nyebelin kadang-kadang gitu loh. Lalu kita duduk lagi bareng-bareng, kita harus membangun Indonesia menjadi negara yang berkeadilan, berpihak pada rakyat. Tapi ketika itu terjadi rakyat diam-diam saja toh. Artinya kalau kemudian kita sama-sama mencurhati Indonesia per hari ini, 1 jam lagi kita nangis bareng. Karena problemnya terlalu banyak. Sekarang saya mau nanya, apakah setelah 78 tahun kita merdeka kita sudah bersepakat siapa saja yang boleh tinggal di Indonesia? Secara konstitusional ya, dalam praktek enggak. Ada etnis yang selalu menjadi persoalan. Tionghoa, Cina, jadi masalah terus lah. Disebut-sebut sebagai, gak bisa. Artinya setelah 78 tahun merdeka pun tahu gak bahwa kita belum semuanya bersetuju tentang siapa saja yang boleh kita bilang sebagai rakyat Indonesia yang punya hak yang sama, yang harus dilindungi secara sama, tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Belum. Oke. Siapa saja yang kemudian boleh melaksanakan tata ibadahnya dan dilindungi oleh negara. Apakah semua sudah bersepakat? Secara konstitusional sudah. Dalam praktek belum. Kalau kita buka satu persatu problem bangsa ini, bisa putus asa kita. Problemnya adalah saya terlalu mencintai Indonesia sehingga rasa cinta yang begitu besar itu tidak memberikan saya ruang untuk putus asa. Capek Bang. Tapi mau bagaimana? Saya masuk DPR, diprotes juga sama teman-teman aktivis yang lain. Kenapa Bang Adian masuk DPR, kenapa masuk partai, kenapa? Kalau gua nggak masuk partai, gua masuk DPR, gua di jalan terus, kalian tidak punya ruangan. Dari 98, Adian. Kapan lahirnya Adian baru? Begitu kita masuk parlemen, ruang itu terbuka, lahir aktivis-aktivis baru, tidak punya senior yang mendominasi, diprotes juga. Terus apa sih yang nggak diprotes di Republik ini? Tapi ya sudahlah, kita berterimalah ini.
Oke, saya tidak tahu. Kebetulan saya ini tidak pernah mengambil kunjungan kerja ke luar negeri selama 9 tahun Bang. 9 tahun saya tolak, kemana-mana saya tolak sama. Tapi saya juga pengen ngebandingin gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya aturan tentang pemilu di berbagai negara lain? Bagaimana sih sebenarnya aturan tentang korupsi di berbagai negara lain? Bagaimana sih peraturan tentang bagaimana menghormati kepercayaan, keyakinan orang di negara lain? Saya juga pengen pelajari itu. Walaupun saya tahu bahwa belum tentu semua yang ada di sana bisa kita bawa plak-plak di sini. Belum tentu. Tadi kita sempat ngobrol di atas tentang korupsi. Gratifikasi itu apa? Bagaimana? Kalau kemudian kita buat bahwa setiap pejabat negara dilarang memberikan atau menerima gratifikasi, ketangkap satu republik ini. Kenapa? Kalau nikah aja kita tuh keroyokan di Indonesia ini. Keluarga besar tuh terlibat. Kalau ada keluarganya kepala desa ikut nyawer, ikut ngasih, ikut berkontribusi. Ada keluarganya bupati ikut berkontribusi. Ya kalau anaknya bupati juga terima dari yang lain dan sebagainya. Kita mau atur sampai sedetail itu, ayo. Tapi berikutnya kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga, nilai kebersamaan dan kegotong royongan itu. Jangan kemudian pendekatan pemberantasan korupsi kita kayak di Eropa yang individualistik. Gak bisa. Bahkan kalau ada acara di sebuah desa, satu kampung tuh bisa rame-rame ikutan. Apakah atas nama pemberantasan korupsi lalu nilai kegotong royongan itu harus kita kurangi? Kita hilangkan? Ya jangan, kalau begitu yuk duduk bareng-bareng, bikin konsep pemberantasan korupsinya seperti apa. Kemarin misalnya apa argumentasinya soal 35 tahun, 45 tahun. Di negara lain begini, iya. Di Indonesia bagaimana? Apakah harus seperti itu? Belum tentu, ayo kita duduk. Bisa nggak sih kita berpikir sebagai Indonesia? Kita memutuskan sebagai Indonesia. Kita bertindak sebagai Indonesia. Tidak melulu mengutip dari sana begini. Membandingkan mana yang terbaik, ya. Tapi menggunakan itu sebagai kebenaran satu-satunya sehingga harus kita tiru mutlak-mutlak, jangan. Nah ini juga problem kita Bang. Apa? Ya sudahlah, nanti tambah kesel. Saya rasa untuk pembuka cukuplah kali Bang ya. Ya Mbak ya. Baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bang Adian Napitupulu. Nah, karena tadi disebutkan di sana terlalu gelap, untuk sesi diskusi ini mohon izin saya berdiri, saya akan mendekati dengan Anda. Biar saya tahu nanti siapa di antara Anda yang pengen ngobrol sama 4 narasumber kita yang ada di depan. Tapi sebelumnya saya harus manut ke panitia, karena panitia itu juga agak menghalang-halangi hak demokrasi sih sebenarnya. Karena mereka meminta bahwa yang boleh bertanya itu diurut dari himpunan mahasiswa. Nah sekarang yang pertama, urutan pertama dari teman-teman ilmu politik. Ada 1, 2, panitia apakah teman-teman bisa mendapatkan mikrofon? Oh langsung berdiri, baik. Anda langsung hanya waktu 3 menit. Jadi tolong kebiasaan untuk berbicara panjang sebagai calon hakim atau calon jaksa agak dikurangi sedikit ya. Silakan. Kepada siapa langsung saja ditujukan? Baik, monggo. Terima kasih. Oh iya, agar biar tidak menumpuk, sekali pertanyaan langsung dijawab saja oleh siapa nanti. Monggo silakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada pemateri yang ingin menjawab. Kebetulan saya di sini perkenalkan, saya Mira Saragi selaku perwakilan dari mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang akan bertanya. Saya mewakilkan tim saya research mengenai aspek fundamental demokrasi dalam pelaksanaan presiden threshold di Indonesia. Maaf, bentar. Yang menunjuk Anda sebagai wakil siapa? Dari ALSA-nya lah. Oke, bagaimana mekanisme penunjukan itu? Oke. Silakan langsung dijawab. Kebetulan saya juga salah satu staf dari kajian sosial politik di Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya dan ditunjuk dari situ.
Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Ternyata yang kami temui dalam presiden threshold ini masih banyak sekali questionable banget ya adanya penerapan presiden threshold ini. Karena kami bertanya apakah presiden threshold ini benar-benar sudah memenuhi hak demokrasi rakyat ataukah ini hanya pada akhirnya membatasi suatu partai politik dalam mengusung calonnya untuk kemudian akan menjadi presiden nantinya. Karena dengan ambang batas 20% ini kami melihat bahwa ini ada indikasi akan terjadinya partai politik yang hanya akan memiliki elektabilitas dan koalisi yang terkuat lah pun yang akan bisa mencalon pada pemilu nantinya. Pun juga harusnya kita menyadari dan melihat kenapa negara kita itu negara plural dan banyak sekali perbedaan yang akhirnya harus menjadi dalam konteks pemilu misalnya, kita harus melihat perbedaan ini dan kita harus menyetarakan perbedaan tersebut dalam konteks pemilu. Kita harus mengusung calon-calon dari latar belakang manapun. Tapi kenapa presiden threshold ini seakan-akan tidak bisa menjalankan konsep pluralisme yang ada di Indonesia ini? Karena kami melihat dengan ambang batas presiden threshold ini hanya akan memudahkan calon-calon yang superior bahkan dari segi pendukung maupun latar belakang. Mohon dijawab pemateri. Terima kasih. Terima kasih. Bang, abang ini kayaknya yang harus menjawab ini. Iya. Apakah menjadi wakil itu karena jabatan Anda sebagai staf? Lalu kalau yang tidak menjadi staf tidak bisa menjadi wakil gitu untuk mewakili kalian berbicara? Apakah mekanisme itu sudah cukup demokratis? Atau ada hal yang lain? Kedekatan. Karena kalian staf, kalian dekat dengan ketuanya. Lebih mudah berinteraksi, itu membangun hubungan yang lebih akrab sehingga memberikan kesempatan lebih awal bagi Anda mengatasnamakan saya mewakili. Nah itu problem kita. Kalau semua partai diberikan kesempatan, termasuk yang masuk parlemen maupun yang tidak masuk parlemen, kebayang nggak bagaimana carut marutnya? Demokrasi memang gaduh. Demokrasi memang riuh, demokrasi memang melelahkan. Tapi bukan berarti kelelahan tanpa batas. Bukan berarti keriuhan tanpa batas. Bukan berarti kegaduhan tanpa batas. Semua orang boleh menjadi presiden di Republik ini. Dan itu maaf ya, betul-betul dibuktikan oleh PDI Perjuangan dan Joko Widodo. Artinya pernyataan Anda terakhir dibantah oleh keputusan partai kami menunjuk Jokowi yang bukan siapa-siapa itu menjadi Republik Indonesia. Dan kedua kalinya menunjuk seorang anak polisi berpangkat rendahan untuk memimpin Republik ini. Itu kan sudah menjawab. Apakah partai lain yang menginginkan agar ambang batas presiden ini dihapus berani mengambil sikap seperti itu? Belum tentu. Gak ada relevansinya itu. Justru menurut saya ketika dia dibatasi, ayo semua partai berjuang meyakinkan rakyat. Ayo semua partai turun ke bawah kader-kadernya. Jangan kemudian cuma berbicara di media-media, lalu kemudian tidak melakukan pengorganisasian rakyat, lalu kemudian tidak mencukupi ambang batas, sehingga harus berkoalisi dengan partai lain, lalu protes. Jangan dong. Ada partai lain yang gigih setiap hari turun ke bawah. Bersentuhan dengan rakyat. Berbicara dengan rakyat, lalu dia mendapatkan batas ambang 20% dan kemudian tidak boleh diperhitungkan itu. Loh, kalian tidak menghormati keringat dong. Kalian tidak menghargai perjuangan dong. Nah, saya tidak mengatakan Anda salah, saya benar. Enggak. Tapi apa sih yang tidak bisa kita perdebatkan? Semuanya bisa kok. Ada partai yang baru dibentuk lalu atas nama tidak boleh ada presiden threshold, dia boleh mengajukan calon presiden. Ayo, sejak reformasi berapa puluh partai terbentuk dan tersisa berapa sekarang? Ya itu kan catatan kita juga. Ada yang kemudian membentuk partai hanya untuk mencalonkan diri kok. Kenapa? Kita masih belajar berdemokrasi, Mbak. Melelahkan memang. Soal pajak tadi. Saya ini setiap hari ini saya ke Malang, saya kehilangan 3 desa, saya kehilangan 300 orang. Karena setiap hari target saya keliling 3 desa, 1 desa 100 orang. Saya harus berbicara, Mbak boleh ikut dengan saya. Nanti saya akan bilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang beli sepatu saya siapa? Rakyat.
Yang belikan pistolnya Kapolri siapa? Rakyat, bla bla bla. Ayo. Ibu-ibu berdiri, bapak-bapak berdiri, angkat tangan, maju, marahin saya. Karena di tempat bapak air kekeringan. Karena di tempat bapak makan susah. Karena ayo, nggak ada juga yang berani. Bagi yang berani saya kasih hadiah. Nggak ada. Jadi problemnya apa? Yang membangkitkan keberanian rakyat untuk memprotes. Problemnya keberanian itu tidak sampai di akar rumput. Sehingga problem-problem keseharian mereka tertutupi oleh problem-problem para politisi. Tertutupi oleh para problem-problem mereka yang memang menginginkan kekuasaan. Bisa nggak hari ini kemudian seluruh partai itu berbicara tentang dampak El Nino? Kekeringan di mana-mana. Kenapa di tengah dampak El Nino kita partai-partai tidak mau berbicara tentang itu tapi berbicara tentang perebutan kekuasaan. Ternyata berbicara tentang kekuasaan lebih menarik dibandingkan berbicara tentang hidup matinya rakyat. Oke Bang, terima kasih. Ini juga udah selesai. Sebentar, nanti yang lainnya. Enggak, ini juga problem Mbak. Ya itu aja. Baik, Mbak Farah silakan mungkin ada pandangan Anda. Boleh sama menjawab untuk pertanyaan yang disampaikan tadi. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Tapi sebentar, saya ingin kita refleksi ya. Sekarang situasi perpolitikan di Indonesia seperti ini. Kalau kalian lihat ke Eropa ya, yang menang partai politik yang leading di Italia, itu adalah partai politik far left, far right. Far right itu politik kanan. Cenderung kemana? Masih ingat Mussolini kan? Ya, itu kan. Terus coba lihat partai yang baru aja menang di Belanda. Mereka punya political crisis yang terjadi di Belanda. Mark Rutte itu akan step down. Mereka ada election nanti bulan November di Belanda untuk menentukan Perdana Menteri berikutnya. Ya. Dan tahu nggak partai politik yang menang di election tahun ini sebelumnya ketika untuk di level provinsi ya, itu BBB. Itu partai yang juga kecenderungannya adalah center right. Gitu. Itu artinya apa? Di Eropa saat ini ada semacam perubahan politik yang lebih politiknya itu cenderung ke kanan. Karena ketika kita sudah berurusan dengan permasalahan yang ada sehari-hari tentang imigrasi yang ada di Eropa ya, tentang perubahan iklim. Tadi El Nino itu adalah salah satu efek dari perubahan iklim. Di situ baru kelihatan bagaimana sih pendirian partai politik, karena kalau misalnya nanti partai politik tidak punya platform politik yang jelas ya, partai politik kan punya ideologi ya, terus kemudian ada policy yang membutuhkan budget gitu kan ya, itu bisa aja nanti budgetnya itu, bukan budget ya, policy-nya itu di stop. Nah masyarakat di sana itu plural, saya mencoba membicarakan di sini dalam konteks diskusi tentang presidential threshold ini harus terus bergulir di masyarakat yang plural di Indonesia. Oke, dan ini butuh konsensus dan kalian harus lihat proses-proses ini. Oke, memang tidak ada yang ideal, saya nggak bilang itu ideal nggak Padi? Presidential threshold yang ada sekarang. Nggak ada yang gini loh, Mbak. Nggak apa-apa gini Bang ya. Silakan. Gini loh, Indonesia itu bangsa yang terus mencari-cari. Kita bangsa yang belum berhenti berproses, belum berhenti mencari apa yang terbaik buat Indonesia. Ada yang kemudian bahkan dalam aturan hukum pidana, mana yang lebih baik? KUHP dari Belanda atau sistem juri? Itu masih kita perdebatkan. Jadi kalau dibilang apa yang ideal, belum ada. Tapi berproseslah dengan kebijakan gitu loh. Berlakulah bijak dalam proses ini. Itu aja sih Mbak. Ya, boleh menambahkan satu poin terakhir. Memang permasalahan kita banyak, tapi kita termasuk bangsa yang cukup kreatif. Ya, saya bersyukur, kita harus banyak bersyukur juga. Permasalahan-permasalahan yang ada di Eropa, kita tidak miliki, gitu kan ya, permasalahan krisis politik, gitu kan ya. Terus itu juga permasalahan terkait dengan naiknya orang-orang yang far right. Di far right itu cenderungnya arahnya ke fasisme ya, menentang kebebasan beragama dan lain-lain gitu kan. Itu nggak ada. Jadi be creative and also hold on your morals gitu. Itu kurang lebih dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih dari perwakilan ilmu politik. Silakan Anda bisa duduk kembali. Oke, terima kasih jawabannya. Cukup memuaskan. Baik, terima kasih. Saya mengundang teman-teman dari ilmu pemerintahan. Saya mewakili. Silakan. Silakan.
Singkat, padat, dan jelas. Karena kalau nggak jelas nanti juga jawabannya akan susah. Perkenalkan diri Anda dulu. Yang lainnya jangan khawatir, nanti akan ada kesempatan Anda semuanya secara umum untuk bisa mengajukan pertanyaan. Silakan. Mohon izin kepada 4 pemateri di depan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya dari Himpunan Ilmu Pemerintahan FISIP UB. Saya ingin menanyakan terkait mungkin Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial yang dimana artinya presiden bertugas sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dari suatu negara. Namun dengan adanya presidensial threshold, ini diharapkan dapat membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya agar dapat berjalan secara efektif, terutama dalam bidang legislatif, di mana presiden pun turut andil dalam perancangan maupun penyusunan undang-undang baru karena anggota legislatif yang berasal dari partai yang sama seperti presiden, sehingga akan memudahkan presiden dalam melakukan diskusi dan dengar pendapat dari para anggota legislatif dalam merancang ataupun menyusun undang-undangnya. Namun, apabila kita lihat secara lebih mendalam, hal tersebut akan mengindikasikan bahwa dalam proses perancangan undang-undang dapat dengan mudah mengakomodir kepentingan partai yang lebih superior daripada partai lainnya dalam bangku legislatif. Hal ini pun juga mengindikasikan bahwa demokrasi belum bisa berjalan secara merata karena suara legislatif dipegang oleh partai yang lebih superior, dilihat dari jumlah elektabilitas dan koalisi partai tersebut. Nah, dari pernyataan saya di atas akan menurut saya menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah pelaksanaan presidensial threshold ini sudah bisa menciptakan iklim demokrasi yang merata tanpa adanya pihak yang lebih superior di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dr. Dia mungkin punya pandangan terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih Bung Indra. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar, Presiden itu memegang kekuasaan yang tertinggi. Itu dalam tataran ketatanegaraan di Indonesia. Tapi ilmu dasar kita juga tahu bahwa sebagaimana kita bicara tentang negara itu bicara tentang tubuh kita. Jadi tubuh kita itu kalau kita bicara tentang organ-organ kita ini, itu kita bicara tentang hukum tata negaranya. Tapi kalau bagaimana organ-organ ini berfungsi, kita bicara tentang ilmu politik. Jadi bagaimana kemudian, jadi ada 2 pertanyaan yang memang cukup agak ini ya. Apakah kita mau bicara tentang bagaimana kemudian kita badan ini tadi bisa terwujud, ataukah kita mau melihat tentang situasi yang ada di dalam organ tersebut. Jadi itu hal yang berbeda. Nah, kalau parliamentary threshold ini posisinya seperti apa? Jawaban saya jelas, absolutely sekarang ini kita tidak bisa melihat demokrasi kita lebih baik dengan adanya dengan presidensial threshold itu. Kenapa? Kita 1955 itu adalah bagaimana kemudian pemilu yang paling demokratis di Indonesia karena semua partai berkompetisi dan semua partai berhak mencalonkan presidennya. Nah, kalau misalnya dengan kelebihan yang diberikan partai-partai yang dominan saat ini, itu kemudian muncul partai-partai kecil, bagaimana kemudian partai-partai kecil itu mereka bisa memberikan fantasi terhadap Indonesia, karena semua partai politik memberikan fantasi. Itu tugas dari partai politik adalah memberikan fantasi tentang bagaimana Indonesia ke depannya nanti akan lebih baik gitu. Yang harus kita lihat itu adalah men-challenge fantasi itu, apakah memang fantasi itu memang sesuai dengan apa yang terjadi atau memang apa yang kita lihat atau yang fakta-fakta yang menunjukkan apakah memang fantasi itu memang terwujud atau tidak. Karena itu memang tugas politik di sana. Nah, yang menjadi soal adalah ketika kemudian dengan presidensial threshold ini partai-partai yang kecil ini tidak bisa berkompetisi secara adil. Padahal pasal 28H ayat 2 partai-partai yang nggak bisa nih mestinya mereka punya nih saluran yang mensetarakan. Jadi kalau ada kelompok yang tertinggal, kalau ada komunitas yang mereka jauh dari sistem yang dominan, di Indonesia nggak boleh ada yang dominan dong. Semua harus memiliki kesempatan yang sama, pasal 28D ayat 1.
Kalau ada yang nggak dominan, harus kaukus. Kaukus itu apa? Memberikan posisi istimewa terhadap yang tertinggal ini supaya dia bisa berkompetisi secara fair. Itu saja mungkin. Baik, Indra. Gus Udin punya pandangan, silakan. Oh cukup. Nah, Mbak Farah? Bang? Enggak, karena pesannya panitia semuanya boleh menjawab. Bang, ini saya protes juga nih, kalian protes ke kita protes ke kalian. Biar tidak panjang ruangnya. Kasihan moderator nanyain satu-satu. Langsung saja, kamu mau yang jawab siapa? Oke. Itu aja. Baik, terima kasih. Aturan mainnya kita rubah berarti seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin karena tadi mendengar dari pernyataan Bung Adian juga, jadi siapa yang mau menjawab pertanyaan saya itu dipilih dari saya. Ya. Jadi mungkin karena tadi dari Bu Farah dan Gus ini sudah cukup dan mungkin saya ingin dijawab oleh Bung Adian. Oke, silakan Bung. Pertanyaannya mungkin diulang lagi sedikit. Mungkin saya persingkat lagi, bahwasannya kalau misalkan adanya presidensial threshold itu apakah bisa mendukung demokrasi ini secara efektif? Karena dilihat dalam pembentukan undang-undang saja bahwasannya ada partai yang serupa dengan partai presiden itu bisa menunjukkan keberpihakan di undang-undang tersebut. Seperti itu. Ya. Silakan. Ujung dari kekuasaan politik itu adalah dua. Parlemen, legislatif. Puncak legislatif namanya presiden. Ayo kita sama. Eksekutif adalah presiden. Ayo kita sama-sama berlomba yuk untuk memperebutkan itu secara demokratis. Berlombanya di mana? Di kerja-kerja kerakyatan. Berlombanya di mana? Meyakinkan rakyat. Berlombanya di mana? Memberikan, kalau dibilang fantasi yang paling realistis terhadap rakyat sehingga mereka mau memilih. Coba saja diadu. Lalu ada partai yang bekerja dengan baik, dia dapat 15%. Ada partai yang mungkin karena strukturnya lemah, metodologinya tidak baik, taktiknya salah, dia cuma dapat 3%. Oke? Lalu semua punya hak yang sama begitu? Dengan keringat yang berbeda-beda? Apakah itu juga adil? Ada orang yang berkeringat satu gentong, ada yang berkeringat satu gayung, lalu dua-duanya punya hak yang sama. Apakah itu juga sesuai dengan rasa keadilan kita? Nah ini juga kan problem kan. Gitu loh, bahwa tidak sesederhana itu. Bahwa argumentasi yang disampaikan tadi terkait dengan kepentingan pemerintah untuk menjaga stabilitas, tidak juga kok. Dalam prosesnya ketika sudah selesai pemilu, kerjasama partai atau sering disebut sebagai koalisi itu bisa bertambah dan berubah. Bisa tambah, bisa berkurang. Jadi tidak ada kepastian. Dalam salah satu argumentasi yang menyetujui presiden threshold, memang itu disampaikan betul. Tapi itu tidak menjadi kemutlakan kebenaran, tidak. Itu loh. Cuman kalau misalnya kemudian, lu sebagai sebuah partai politik, lalu yang lain partai politik, lu mau merebut kekuasaan politik di tingkat eksekutif, presiden. Karena keinginan lu begitu kuat, lu tidak punya waktu tidur. Lu tidak punya waktu untuk memikirkan yang lain. Sementara yang lain juga pengen tapi masih berkompromi dengan tidurnya. Masih berkompromi dengan uangnya. Masih berkompromi dengan segala macam untuk tidak all out dalam pertarungan ini. Lalu kemudian karena kerja keras lu dapat 20%. Dia cuma dapat 4%. Lalu atas nama hak yang sama, dua-dua boleh mencalonkan presiden. Menurut lu adil? Kurang begitu adil. Itulah problem kita. Kenapa keadilan cuma dipandang sebagai hak untuk mencalonkan, bukan kewajiban untuk bekerja? Sama-sama dong. Kenapa kemudian ada yang dapat 10%? Memang dia jago. Dia memilih isu dengan baik, dia melakukan pengorganisasian dengan baik, dia mencari calon-calon legislatif yang baik, yang mau turun ke rakyat, yang lain masih berpesta, kader-kadernya sudah turun ke jalan-jalan raya, segala macam desa-desa dan sebagainya. Lalu atas nama keadilan semua boleh mencalonkan, keringat itu hilang gitu di mata kita. Enggak, kita kan tidak sedang memperdebatkan kalimat dalam regulasi, tapi nilainya. Nilai tentang adil dan tidak adil itu ayo kita perdebatkan.
Lalu apakah kemudian ada orang yang bekerja 24 jam, ada yang bekerja 5 jam atas nama keadilan, semuanya harus punya gaji yang sama begitu? Harus bisa membeli pakaian yang sama begitu? Apakah itu nilai keadilan yang ada dalam kepala kita? Atau ada konsep lain? Nah itu tidak perlu kita jawab, ayo kita perdebatkan. Membaca itu kan bagian dari diskusi pasif sebenarnya. Kita berdiskusi dengan diri kita sendiri. Perbanyak saja itu dan sempurnakan dengan turun ke lapangan. Kenapa? Problem terbesar kita adalah seringkali kita membaca buku terlalu banyak, lalu kita mengerti tentang dunia. Padahal buku itu cuma jendela dunia, bukan dunia sesungguhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, silakan bisa kembali ke tempat. Ini sekarang kita kedatangan tamu dari ALSA Local Capture UGM. Silakan. Sama langsung saja ditujukan kepada siapa pertanyaannya ya. Selamat siang Bapak Ibu pembicara, Bapak moderator, Abang Kakak dan teman-teman serta partisipan ALSA Symposium 7.0. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Reza Saputra selaku researcher dari ALSA LCUGM yang saat ini bersama dua teman saya lainnya sedang menyusun policy brief yang berjudul Quo Vadis Desain Konstitusional Presidential Threshold di Indonesia. Mungkin di sini kami lebih ingin mencari pencerahan mengenai hal diskusi sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Pemilu ini kan dapat dikatakan sebagai manifestasi dari supremasi demokrasi gitu. Yang mana legitimasi presiden itu diberikan oleh rakyat secara langsung. Namun dapat dijumpai juga polemik mengenai presidensial threshold ini. Yang mana sebagian pakar juga berpendapat bahwa presidensial threshold ini mendistorsi esensi demokrasi gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apakah ada alternatif lain selain penerapan presidensial threshold? Apakah ada dapat dilakukan dengan cara menurunkan persentase ambang batas itu sendiri? Adapun hasil dari riset kami kemarin itu kami sempat menemukan konsep primary elections di Amerika yang mana pemilihannya itu dipilih secara bertingkat. Dari kabupaten kota, terus provinsi, lalu nasional gitu. Apakah konsep tersebut mungkin bisa diterapkan, applicable di Indonesia gitu. Baik dari segi legal structure, culture, dan substansinya. Terima kasih. Anda ingin siapa yang menjawab? Mungkin untuk pertanyaan ini saya ajukan kepada Ibu Dia dan Mbak Farah karena kemungkinan cukup relevan untuk menjawab. Baik, silakan. Dr. Dia dulu. Terima kasih. Jadi tapi saya boleh ya sedikit ini gitu ya. Yang menentukan sedikit aja tadi dari pernyataannya Bung Andrian. Jadi yang menentukan adil dan tidaknya itu kita atau masyarakat. Karena kalau yang menentukan kita, keadilan kita itu subjektif. Tapi kalau yang menentukan keadilan itu masyarakat, di masyarakat itulah kebenaran yang dikatakan oleh tokoh politik itu akan terchallenge itu di masyarakat. Jadi nggak bisa kemudian kita bilang bahwa oh yang ini adil, yang ini tidak. Kemudian menutup peluang bagi partai-partai yang kecil untuk kemudian partai-partai kecil itu juga bisa mencalonkan presiden. Itu yang perlu dianalogi. Ya, boleh nggak? Ya, nanti abang, saya tahu. Nanti abang akan ada kesempatan. Nah, sebentar ini. Oke. Rakyat itu siapa? Bagaimana dalam konstitusi demokrasi kita siapa yang kita katakan sebagai merepresentasikan rakyat? Rakyat itu yang punya hak pilih ya. Ya. Walaupun yang punya hak pilih itu kita masih berdebat ya karena kemarin yang bayi pun ada yang kecatat ya, rakyat gitu ya. Itu yang punya hak pilih. Dia termanifestasi dalam apa? Dia termanifestasi dalam parlemen. Makanya parlemen disebut wakil rakyat. Oke, jadi keadilan yang bagaimana dalam konteks nilai-nilai konstitusional yang dirumuskan parlemen. Kita nggak percaya parlemen pasti adil, kita buat lagi lembaga lain, Mahkamah Konstitusi. Mekanisme mengujinya sudah dibuat dalam tatanan negara kita. Tapi kalau dibilang oke, rakyat tidak setuju begitu, rakyat yang mana? Tunggu. Undang-undang dasar tuh di pasal 2 jelas.
Kedaulatan ada di tangan rakyat, titik. Dan kalau dulu, zaman dulu kita punya yang MPR, sekarang kita sudah nggak punya tuh lembaga MPR lagi, punyanya lembaga legislatif. MPR tetap ada. Ada, tapi trikameral, tapi sudah bukan lembaga tertinggi lagi. Iya bukan, artinya ketika DPR dan DPD bertemu dia menjelma menjadi MPR. Oke, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi kalau rakyat mau ngambil lagi tuh, boleh kan? Kayak reformasi. Boleh, begini. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Oke, kalau begitu ketika kita mau membuat undang-undang, rakyat rapat semuanya. Silahkan untuk mencegah itu, rakyat memilih siapa yang mewakili dia. Itulah DPR. Memilih DPR itu juga harus tanya sama rakyat. Yang bisa memilih itu benar nggak sih? Sudah memilih, sudah dipilih sesuai dengan kehendaknya rakyat? Nah kalau itulah yang saya bilang begini Mbak. Ada sekian banyak partai politik. Dalam partai politik kita dikader. Bagaimana meyakinkan rakyat, bagaimana kemudian memperjuangkan rakyat dan sebagainya. Ada partai yang mungkin tidak melakukan pelatihan seperti itu. Akibatnya rakyat tidak percaya dan dia tidak dipilih. Itu salahnya sopo? Ya rakyat nanti yang menentukan. Bukan. Salahnya siapa? Nah, sudah ditentukan oleh rakyat, hasilnya komposisi parlemen. Nah, apakah dengan komposisi parlemen tuh yang kita sudah ditata itu, kemudian membuat komposisi itu, kemudian tidak memungkinkan bagi orang yang ini tadi, biar calon itu keluar, rakyat yang menentukan. Boleh. Rakyat mau ambil lagi kepercayaan dari wakil rakyat, ambil aja nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita belajar dari Orde Baru tuh, gimana Orde Baru itu kemudian dia bisa memunculkan satu presiden, kalau kemudian Golkar sudah dominan, ASN ada di situ waktu itu. Begini. Kemudian utusan golongan sudah dominan siapa di situ? Bung Andrian pasti inget dong. Kemudian utusan daerah, siapa yang dominan di situ coba? Begini loh Mbak, karena komposisi MPR dan DPR zaman Orde Baru sebagian besar diangkat tidak dipilih, kita turunkan. Oke, sekarang nanti dilanjutkan lagi sebentar. Ya Pak. Sekarang DPR-nya dipilih, DPD-nya dipilih. Nggak ada tuh utusan golongan, nggak ada tuh utusan daerah yang diangkat oleh Soeharto. Dulu diangkat loh. Fadlizon itu mewakili utusan golongan, tidak lewat mekanisme pemilihan. DPD sekarang lewat mekanisme pemilihan. Memang nggak sempurna seperti yang kita harapkan. Tapi dalam titik ini, melalui perjuangan panjang ini yang terbaik untuk hari ini. Ayo kita hormati. Ya, tapi kalau kemudian apakah pertanyaannya begini, apakah presiden threshold mungkin dihilangkan di kemudian hari ketika wakil-wakil rakyat yang diyakini sebagai representasi rakyat melalui mekanisme demokratis bernama pemilu mengatakan perlu diganti, ya ganti saja. Mau seperti itu menangkan anggota DPR sebanyak mungkin yang menginginkan itu. Oke, kita cukupan dulu karena kasihan teman dari Jogja ini berdiri. Tapi kalau jawabannya tadi silakan. Pak Bung Indra menarik ya. Tapi yang jelas begitu ya, kita juga tahu bahwa itu tadi ya, politik itu selalu ikut gitu ya, termasuk di lembaga-lembaga parlemen itu juga ikut. Dan kita harus belajar banget tentang siapa yang kemudian mendominasi atau mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang ada. Apa yang disampaikan tadi itu termasuk sebuah solusi ya, bahwa cara screeningnya itu bukan lewat regulasi presidensial thresholdnya, tapi melalui proses yang bertingkat. Karena kita juga tahu ternyata tidak ada korelasi antara, atau tidak semua partai politik lebih tepatnya, itu memiliki keputusan politik yang sama di level yang paling rendah hingga yang paling atas. Sehingga itu akan membantu partai politik kita melakukan melakukan pembenahan secara internal, bahwa kemudian keputusan politik itu harus berjenjang begitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua itu akan membawa resiko birokratis yang cukup bertingkat juga di dalam partai politik. Artinya keputusan-keputusan cepat tidak bisa dilakukan. Dulu Bung Karno pernah memberikan, dulu ada desain golongan karya yang dimunculkan oleh Bung Karno sebenarnya tentang jadi tahun di draft risalah tahun 1956-1957 itu ada. Jadi bagaimana kemudian masyarakat ini golongannya apa saja sih? Itu dipilah kemudian ada yang menyebutkan itu Dewan Rakyat atau apapun lah.
Tapi itu rakyat-rakyat itu dipilah. Dan pilihan-pilihan inilah yang kemudian memiliki perwakilan. Itu juga barangkali bisa menjadi alternatif yang lain ya. Untuk men-challenge tadi juga misalnya, oh ada alternatif seperti ini. Tapi yang saudara, yang sudah dirisetkan tadi, itu lebih konkret karena menurut saya itu masih ramah terhadap regulasi kita yang ada sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mbak Farah. Baik, terima kasih juga buat perdebatan yang tadi, menarik banget ya tadi perdebatannya ya. Nah Reza terima kasih pertanyaannya, perdebatan yang tadi itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita tuh tidak boleh mengalami amnesia politik. Kita nggak boleh nyebut partai politik ya di sini ya. Saya itu saya nggak akan nyebut partai politik, saya anti memilih partai politik yang dulu mendukung Orde Baru. Karena saya melihat bagaimana, saya ngelihat dulu zaman saya kuliah di Jogja itu kan Jalan Moses Gatot Kaca, masih inget gak di depan Sanata Dharma? Ya, Moses itu sampai sekarang apakah ada jawaban atas pembunuhan yang ada itu extrajudicial killing. Jadi saya anti, kita jangan sampai untuk generasi Z ya, kalau saya kan termasuk milenial yang tua, jangan sampai kita mengalami amnesia politik. Itu satu. Terus kedua, demokrasi, kalau kalian baca tulisan yang ada, saya bicara kondisi sosial politik sebelum kita masuk, ini dari yang saya baca ya. Demokrasi Indonesia itu kalau kalian baca The Economist dan jurnal-jurnal itu banyak mengarah ke bagaimana demokrasi yang ada itu memperkuat sistem oligarki. Nah oligarki itu kan hanya menguntungkan sejumlah orang dan tidak memberikan benefit baik secara welfare, secara social security bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, pertanyaan saya berikutnya juga ini mungkin implisit pertanyaan ke Gus Izudin. Cost-nya berapa sih untuk pemilu itu? Mahal pasti. Nah, jangan sampai negara itu bangkrut karena prosedural demokrasi. Karena cost itu penting, tapi apakah itu esensial untuk pemenuhan hak hidup? Yang penting itu pendidikan dan kesehatan. Kalau kalian baca di Inggris ada satu kota yang bangkrut. Kalian baca, bisa dilihat Birmingham City Council. Itu bangkrut itu. Mereka itu kotanya, sampai bingung. Nah kalian harus berpikir ini cost-nya berapa sih buat election seperti ini. Ini background-nya ya. Dan terakhir, Indonesia itu sistemnya bukan bipartisan seperti di Amerika. Atau bipartisan seperti di Australia. Enggak seperti itu, kita tuh sistemnya multi-partai. Ragam ideologi partai politiknya itu berbeda ya. Nah di sini caranya bagaimana alternatif yang ada. Tadi Bu Dia udah menyebutkan tahun 1955 setiap partai politik boleh mengajukan masing-masing satu gitu kan ya. Itu bisa kita ingat, itu sudah pernah dilakukan. Oke. Yang kedua juga calon-calon independen yang muncul dari luar itu bisa juga masuk tanpa memiliki afiliasi politik. Tapi sekali lagi dengan presidential threshold yang ada itu mempermudah konsolidasi demokrasi. Memang ada counter effects-nya ya, yakni dominasi partai politik besar gitu kan ya. Tapi harus dipikirkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kita tidak boleh mengalami amnesia politik, berpikir juga cost-nya gitu. Karena kalau negara itu banyak investasi, nanti Gus Izudin bisa cerita untuk ballots dan lain-lain, berapa 1.500 TPS ya kurang lebih. Buat apa gitu, lebih baik dialokasikan untuk kesehatan, untuk pendidikan, mengirim orang Indonesia untuk sekolah, itu jauh lebih penting gitu kan ya. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga tidak ada pertanyaan lanjutan, kalau ada nanti setelah ini backseat aja ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Sebelum saya menuju ke audiens secara umum, karena ini juga selain teman-teman mahasiswa juga pada Bapak Ibu yang berbusana tradisional, saya tadi sempat kaget juga ketika datang. Saya pikir ini ada acara apa di Universitas Brawijaya. Gus Udin mungkin bisa menjawab terlebih dahulu terkait dengan kos politik dan juga ongkos pemilu sebenarnya Gus. Silakan Gus. Terima kasih. Terima kasih Mbak Farah. Kalau anggaran pemilu total itu kan 76 sekian T ya. Yang kemarin dirapatkan bersama Komisi 2 dan KPU, Bawaslu dan DKPP beserta stakeholder terkait. Jadi kemarin juga ada beberapa revisi terkait dengan penyesuaian dengan kegiatan penyelenggaraan kepemiluan. Ya. Tadi apa yang mau saya sampaikan? Oh gini, Mbak,
Mbak Farah, yang kos politik ini kan lebih ke ke peserta. Kalau kita kan by tahapan dan di masing-masing tahapan penyelenggaraan itu kan berbasis anggaran. Ya. Dan kegiatan yang berbasis anggaran ini selalu diupdate oleh KPU RI. Bisa dilihat di medsosnya ya, ataupun dilihat di website di masing-masing KPU ya, baik di tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten kota. Dan itu selalu diupdate informasinya. Kalau saya di Divisi Hukum dan Pengawasan nanti bisa dilihat produk hukum KPU kita ada di JDIH KPU ya. Nanti di KPU Kota Malang bisa diikuti produk hukum apa saja yang sudah dikeluarkan. Termasuk anggaran-anggaran yang sudah dieksekusi, yang sudah dilaksanakan dan sisa anggaran berapa. Nah, sebagai informasi saja dalam waktu dekat juga akan ada pelaksanaan pilkada ya, pilkada terutama di Kota Malang kita sekarang masih menyusun program dan anggaran terkait dengan pilkada. Nah, nanti kalau sudah ada talk ya, sudah ada persetujuan dan ada momentum penandatanganan NPHD, nah, nanti kita akan publis sejumlah anggaran yang dibutuhkan oleh KPU atau penyelenggara baik KPU ataupun Bawaslu secara keseluruhan. Yang begitu, diajukan Mas. Berapa Gus? Yang mana? Yang itu. Anggaran untuk itu. Pilkada? Iya. Kisaran 70-an. 70 miliar. Hanya untuk pilkada Kota Malang. Iya. Kota Malang. Nah, ya Anda bisa menghitung sendiri kalau seluruh Indonesia kira-kira ada berapa. Gitu aja. Jadi benar, mungkin kalau yang disampaikan Mbak Farah tadi kalau itu dipakai untuk biaya ongkos kesehatan, mungkin BPJS bisa gratis ya. Nggak usah sampai bayar ya gitu ya. Nggak harus menunggu salah satu partai politik yang menang yang menjanjikan kalau partai menang akan gratis BPJS gitu ya. Oke, baik. Saya ke audien, silakan Anda kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, saya orang yang mungkin Mas yang paling atas dulu, silakan. Cuman ya yang pakai baju putih. Silakan mewakili. Baik, silakan. Tolong agak singkat, padat biar teman-teman yang lain kebagian. Langsung ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Perkenalkan diri dulu. Baik, izin selamat pagi buat semua yang hadir dan Bapak Ibu pemateri. Perkenalkan saya Joshua F. Slayan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mungkin pertanyaan saya singkat saja dan lebih kepada mungkin Bung Adian karena yang sudah mengalami langsung bagaimana dinamika yang terjadi. Berkaitan dengan presidensial threshold, saya tidak akan berbicara mengenai nominal berapa persen yang benar-benar efektif maupun tidak. Tapi pada tataran empiris saya menilai ketika presidensial threshold ini dijalankan, saya melihat ada corak yang berbeda. Sebagaimana saya ketahui bahwasanya dalam konteks memikirkan kepentingan bangsa, koalisi yang baik untuk negara adalah minimum winning coalition. Tapi saya melihat dalam praktiknya di Indonesia malah terbalik. Di mana partai-partai di Indonesia itu berebut untuk membuat koalisi besar. Yang pada akhirnya dalam merumuskan kebijakan yang harusnya kebijakan-kebijakan itu dirumuskan dengan menyesuaikan ideologi-ideologi partai. Karena kita ketahui sebagaimana konsekuensi dari konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden adalah delegasi dari gabungan atau partai politik. Dalam artian mereka berdua sebagai individu adalah representasi partai yang akan membawakan platform yang itu baik itu merupakan ide partai, ideologi partai yang berorientasi pada masyarakat. Tapi pada praktiknya Indonesia ini kebalik. Partai-partai politik cenderung ingin membuat koalisi besar yang pada akhirnya cara menentukan kebijakan itu adalah bisa jadi proses transaksional. Bagaimana tawar-menawar kepentingan. Karena di sini kita bicara langsung saja pertanyaan Anda. Untuk mencapai presiden tersebut membutuhkan 20% sehingga partai-partai itu berkumpul untuk membuat satu koalisi kemudian mencalonkan. Nah, saya ingin bertanya ke Bung Adian mungkin bagaimana pendapat dari Bung Adian melihat fenomena yang terjadi sebagai seorang yang sudah berkecimpung baik itu sebagai anggota legislatif maupun sebagai kader partai politik. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung, Bang. Moderator bantu sederhanakan pertanyaannya gimana? Iya. Iya, saya ingin bertanya pendapat Bung Adian terkait bagaimana kondisi politik hari ini di Indonesia yang harusnya yang baik untuk kepentingan rakyat adalah minimum winning coalition, koalisi kecil, bukan koalisi-koalisi besar
yang pada akhirnya berimplikasi pada tawar-menawar kepentingan untuk menyatukan persepsi mencalonkan siapa Ya. yang akan jadi presiden. Oke. Ya. Nggak ada jaminannya kecil lebih baik, besar lebih buruk, besar lebih baik, kecil lebih buruk, tidak ada jaminannya. Pasti arahnya nanti sama seperti yang dibilang ini Mbak tadi, oligarki. Lu mau ngelawan oligarki, jangan kasih kesempatan mereka dong. Bagaimana tidak memberikan kesempatan sama mereka? Yuk, satu orang bikin gerakan 10.000 rupiah, kita bantu calon presiden yang kita pilih. Hitungannya misalnya dari proses awal sampai selesai, saksi, aparat peraga kampanye dan sebagainya kita anggaplah kemudian butuh 6-7 triliun setiap calon. Lu mau ada calon yang tidak dibiayai oligarki agar tidak punya hutang budi? Yuk kita bayarin mereka. Bikin gerakan 10.000 rupiah, bikin gerakan 50.000 rupiah, lalu datang sama-sama bilang jangan minta dari oligarki ya. Selamat Indonesia. Kadang-kala kita bilang jangan dari oligarki, tapi kita tidak mau mengorbankan apa-apa. Lalu emangnya kita siapa? Kata-kata ini bisa merubah semuanya gitu tanpa tindakan konkret. Tapi kalau kemudian semua mahasiswa Indonesia mendatangi satu calon presiden yang mereka yakini baik dan bilang, tidak perlu cari dari mana-mana, kita kumpulkan uang jajan kita selama 3 bulan, menang dan putuskan dengan oligarki-oligarki itu. Bisa, bisa. Tapi apakah menggalang solidaritas rakyat itu sesuatu yang mudah? Enggak juga. Itu loh. Nah jadi kalau pertanyaannya adalah apakah yang minimal, yang kecil, yang sedikit bisa lebih baik? Enggak juga. Apakah yang lebih besar pasti lebih buruk? Enggak juga. Dalam tata kelola pemerintahannya. Kenapa? Dulu misalnya 2014 kalau saya tidak salah, koalisinya Jokowi itu tidak gede-gede banget. Tapi ketika dia sudah menang, yang lain bergabung. Gitu loh. Sehingga akhirnya jadi besar juga. Walaupun ketika dalam pertarungan tidak besar. Itu. Nah kalau yang dibilang Mbak tadi soal pemilu 55, lu pernah nggak membandingkan catatan perdebatan antara tokoh-tokoh bangsa kita tahun 55 sama catatan perdebatan antara tokoh bangsa kita sekarang? Beda bos. Kualitasnya beda betul. Bisa dipahami nggak? Bahwa kualitas itu sulit kita temukan saat ini. Perdebatan mereka itu sangat teoritik, sangat argumentatif. Dan dibekali dengan perlawanan panjang terhadap penjajahan sekian lama. Yang membuat kata-kata mereka punya kekuatan. Beda dengan kita sekarang. Yang satu bicara sama-sama bicara rakyat tapi yang satu tidak pernah bertemu dengan rakyat. Tapi atas nama wakil rakyat dia harus kita benarkan sebagai orang yang mewakili rakyat. Prosesnya tidak sama. Tapi lihat tokoh-tokoh nasional kita tahun 55 baca perdebatannya keren. Itu tidak kita temukan lagi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dari sisi sebelah sini, monggo yang depan yang ngacungnya agak duluan. Silakan. Sama seperti tadi. Ini. Silakan. Oke. Sabar. Langsung saja, jangan terlalu bertele-tele pertanyaannya dan langsung ditujukan kepada siapa ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan sini akan saya ajukan kepada Bung Adian. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Azhar Surat Mustaqim. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2023. Tadi mengutip dari perkataan Bu Farah bahwasanya di dalam Indonesia ini terdapat sistem oligarki yang ada di dalam partai. Karena ada pihak-pihak yang dominan. Nah, tentunya yang ingin saya tanyakan, saya pernah membaca suatu literatur di mana adanya dominasi tersebut dikarenakan terdapat pihak-pihak yang memberikan sumbangsi yang terlalu besar bagi partai tersebut. Jika kita bercermin kepada pasal 34 bab 15 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, di sana mengatur bahwasanya terdapat sumbangan perseorangan bagi anggota, namun tidak diatur seberapa besar nilai yang dikasih kepada partai tersebut. Lantas pertanyaan saya, apakah perlukah kita mengatur nominal tersebut agar tidak terjadi dominasi di partai politik, sehingga karena kita bisa pahami partai politik merupakan satu hal yang dapat menghidupi demokrasi kita, sehingga sistem oligarki tersebut mampu untuk dihapuskan. Sekian, terima kasih. Langsung. Boleh nggak saya nanya definisi oligarki apa? Oligarki. 3 menit buka Google. Sekarang? Ya.
Setelah ini mungkin dari selain teman-teman mahasiswa, dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang datang, mungkin ada yang mau dipertanyakan, tolong dipersiapkan. Bisa saya jawab Bapak? Baca. Saya berdasarkan dengan Kamus Bahasa Besar Indonesia, oligarki merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sehingga saya menyimpulkan bahwasanya oligarki adalah suatu sistem yang dikerjakan oleh beberapa orang yang mendominasi suatu sistem tersebut, sehingga ia dengan bebas untuk menguasai sistem itu. Seperti itu. Ada yang menafsirkan oligarki dalam konteks seperti yang lu bilang, ada yang menafsirkan oligarki itu sebuah kekuatan modal yang dikelola oleh kelompok kecil yang sangat berpengaruh. Ada banyak definisi tentang oligarki. Oke, kita mau pegang yang mana? Oke, kita ambil definisi lu misalnya. Oke, negara itu oligarki. Betul tidak kalau ada definisi itu? Iya. Apa yang mau kita perdebatkan? Tapi bukankah di dalam sistem demokrasi tersebut tidak boleh adanya pihak yang dominan Bapak? Harus ada sistem oposisi dan pemerintahan seperti itu. Konteks antara oligarki dan ada tidaknya oposisi dua hal yang berbeda. Oligarki bukan berarti tidak ada oposisi. Itu dua hal yang berbeda. Tapi maksud saya begini, kalau kemudian oligarki kita definisikan, kita manai sebagai adanya kelompok kecil yang mengatur, lu percaya gak di Senat Mahasiswa lu ada oligarkinya? Iya. Orang rapatnya cuma 6 orang, 7 orang yang diatur ribuan mahasiswa. Kalau itu kita artikan secara definitif kan seperti itu. Gitu loh. Nah, tapi kalau kemudian kita artikan oligarki itu adalah kekuatan modal yang dikuasai kelompok kecil orang yang kemudian menguasai kebijakan karena kekuatan modalnya, ya kita kumpul-kumpul duit. Bilang sama calon presiden, lu gak boleh minta dari sana, dari saya saja. Ngelawannya begitu. Kapan itu akan terjadi? Gak tahu. Tapi kalau lu bicara tentang pembatasan dana kampanye, sumbangan kampanye, emang dibatasi kan? Bukan sumbangan Bapak, untuk partai politik, pendanaan partai politik. Ya. Bukan sebatas hanya pemilu. Pendanaan partai politik itu dihitung per suara, saya tidak tahu berapa. Kalau tidak salah 1.200 atau 1.500 per suara. 1.500. Iya, 1.500 rupiah per suara. Oke, yang dapat suara banyak, dapat duitnya banyak. Di sisi yang lain juga orang boleh menyumbang, boleh. Untuk pemilu kampanye, kalau saya tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi, perusahaan itu maksimal 25 miliar, perorangan 1 miliar, kalau saya tidak salah. Artinya pembatasan itu ada. Dan harus dilaporkan. Oke, nah pembatasan itu ada. Tapi kalau kemudian ada yang melakukan lebih dari pembatasan itu, bagaimana? Oke, kalau kemudian lu tidak mau, ini pertanyaan-pertanyaan gue juga ya. Oke, kalau lu tidak mau kemudian ada yang terlalu dominan, siapa yang harus lu kuatkan? Pengawas. Siapa pengawas negara? DPR. DPR tugasnya cuma 3, bikin undang-undang, budgeting, ngawasin. Ngawasin apa? Ngawasin undang-undang yang dia buat, ngawasin anggaran yang dia tekan. Cuma itu, perkuat dong fungsi pengawasannya. Dan memilih mereka yang memang mau ngawasin pejabat negara 24 jam. Perkuat dong komunikasi dengan parlemen kalian agar kemudian itu tersampaikan. Kalau saya tidak turun ke dapil saya, tidak berkeliling desa ke desa, saya nggak tahu tuh ada kekeringan. Begitu saya lihat rakyat mengorek air, oh ini nggak benar. Saya telepon 3 menteri saat itu juga. Nah, turun memilih gini. Bentar lagi ini kita pemilu ya. Lu buat umur berapa sekarang? 19 tahun. Oke, pemilu pertama berarti ya? Iya. Oke, pemilu pertama. Ada nggak yang sudah pernah mengikuti 1 kali pemilu? Angkat tangan. Ada? Ada 4 orang. Saya mau nanya, siapa yang kamu pilih DPR RI-nya, provinsinya, kabupaten 5 tahun lalu? Ingat? Ingat? Oke. Tanya sama rakyat berapa banyak yang ingat? Jarang. Artinya rakyat datang ke TPS ya nyoblos doang. Lu mau bedah bagaimana buruknya sistem pemilu kita? Ukuran kertas suara berapa? 60 kali sekian. Oke, ukuran TPS berapa? Oke, lalu ibu-ibu tuh gendong anak ngebuka kertas sebesar itu di ukuran TPS yang sangat sempit. Lalu kita harapkan dia bisa berpikir dengan jernih. Omong kosong, tapi sudahlah. Tuh situasinya masih begini.
Kadangkala saya sampai pada titik itu. Saya mau yang lebih baik dari hari ini, mau. Tapi kalau kita ngotot itu gejolaknya akan tahan. Dan saya punya latar belakang yang juga bukan orang baik-baik dalam artian akademisi. Serius. Tadi ketika dipanggil satu persatu, gelarnya panjang-panjang, yang punya gelar satu cuma saya loh. Itu pun 17 tahun saya perjuangkan, lama betul. Nah tapi kalau kemudian semua mau kita persoalkan bos, gak berhenti gaduh negara ini, percaya sama saya. Saya sudah hitung tuh sekian sentimeter persegi. Saya tanya, ketika 14 Februari berapa kertas suara kamu terima? 5. Abu-abu untuk presiden, kuning untuk DPR RI, biru untuk provinsi, hijau untuk kabupaten, merah untuk DPD. Lalu ibu-ibu itu gendong anak di tengah beban pikirannya, bayar listrik, cicilan panci, uang sekolah anak segala macam, masuk TPS dan memilih nama di antara 5 kertas itu. Terus kita bicara tentang kualitas demokrasi, omong kosong sudahlah. Pertama, bagaimana lu mau bicara tentang kualitas demokrasi kalau kemudian buruh tidak mampu memiliki uang yang cukup untuk mengakses informasi? Bagaimana lu akan bicara tentang kualitas demokrasi ketika latar belakang pendidikan kita tidak punya keseragaman di level tertentu? Minimal SMA seluruh rakyat Indonesia atau minimal S1 seluruh rakyat Indonesia. Jangan dong lu sederhanakan seolah kualitas demokrasi cuma presidensial threshold. Enggak.